Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 4 November 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, kita mulai aja ya. Be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible. Oke. Kita memang hidup di saat ini ya. Kita hidup di saat ini, tapi bukan berarti kita tidak boleh bermimpi. Silakan bermimpi. Jadi ini pesannya, karena di sini aku lihat orang ini sedang mengharapkan kamu ya. Dia masih mengharapkan, memimpikan kamu. Maksudnya memimpikan itu kayak ngehayalin gitu loh ya, ngehayalin kamu, ngehayalin masa depan kamu bersama dia ke depannya seperti itu. Karena ketika dia bermimpi, dia yakin itu bisa terjadi gitu ya. Jadi ada keyakinan dari dia bahwa suatu saat nanti apa yang dia impikan untuk kamu, apa yang diimpikan bersama kamu, entah itu suatu rumah tangga, pernikahan, ataupun pertemuan ya, dia berharap itu bisa terjadi dan dia mencoba meyakininya bahwa itu suatu saat akan terjadi gitu ya. Jadi orang ini sampai hari ini pun ya, sampai detik ini pun dia masih menghayalkan itu semua, masih bermimpi lebih tepatnya ya, masih percaya dan berharap itu terjadi gitu. Dan bisa jadi ini juga karena nampaknya situasi yang membuat kalian ini untuk sulit bisa bertemu gitu ya, untuk bisa melaksanakannya, karena ada situasi entah itu kalian LDR ataupun ada situasi penentangan sehingganya dia belum bisa untuk bergerak, atau ada situasi yang menghambat gitu ya. Tuh kan ada apa nih, Seven of Swords ya. Jadi memang LDR nampaknya kalian. Jadi gini, nampaknya kalian ini itu kemarin sudah mengalami masa-masa sulit ya. Entah sampai kalian ini sampai berpisah, sampai tidak ada komunikasi, pemblokiran atau apalah ya. Pokoknya sampai sulit banget lah situasi dan keadaannya. Makanya sampai detik ini pun dia masih berharap dan tidak mau berpikir negatif lagi tentang hubungan ini, tentang kamu ya. Entah apalah masalah yang kalian miliki ya, pasti complicated dan banyak ya, karena ini aku lihat kalau Seven of Swords berarti kan rumit masalahnya. Jadi ketika Seven of Swords ini datang ya, ada tampak kartunya, berarti memang kalian atau dia ini sudah melepaskan rasa sakit hati, kecewa, ataupun sifat-sifat ya yang membuat hubungan ini hancur ya. Jadi kemarin misal dia itu punya sifat yang keras kepala atau apa ya. Nah sekarang dia itu udah bisa melepas itu ya, kekeras kepalaannya dia misalnya seperti itu. Nah sekarang tuh jadi dia lebih sabar seperti itu ya. Nah ketika Seven of Swords ini munculnya tegak, berarti dia ingin memulai kembali, datang lagi kepada kamu untuk memulai kembali hubungan bersama. Dan aku lihat di sini juga dia menginginkan hubungan yang lebih serius, hubungan yang kuat, hubungan yang sehat ya, tidak mau lagi memiliki hubungan yang toxic, yang melelahkan. Dia tidak mau lagi itu. Makanya di sini ketika dia datang, dia itu udah lebih
dewasa, udah lebih sabar, lebih apa ya, lebih bukan dermawan, lebih bijaksana ya. Gue susah banget itu mau ngomongin bijaksana ya. Jadi seperti itu, dia ketika datang dia sudah menjadi orang yang lebih bijaksana. Dan itu tadi, dia memang menginginkan masa depan bersama kamu lebih baik, lebih bahagia, dan punya hubungan yang sehat gitu ya. Oke, Wheel of Fortune. Kartu ini keluar, berarti aku lihat memang entah ini kamu ataupun dia ya. Kalau memang terjadi perpisahan atau menginginkan perpisahan, itu tidak akan terjadi pure langsung kalian berpisah. Maksudnya gini, walaupun memang terjadi perpisahan, itu berarti akan dikembalikan lagi gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan ada keinginan nih salah satu dari kalian yang ingin berpisah, itu tidak akan terjadi gitu loh ya. Jadi Wheel of Fortune kalau dalam percintaan ini, jika ada seseorang yang menginginkan perpisahan dengan pasangannya, itu akan tertunda atau itu tidak akan terjadi seperti itu. Dan aku lihat juga di sini ya, bahwa segala sesuatu itu akan menguntungkan bagi hubungan ini gitu ya, bagi kamu dan dia dalam hubungan ini. Kalau misalkan di sini ada yang sempat ragu dengan hubungan ini, aku lihat di sini orang ini akan tanpa ragu untuk datang mengambil langkah yang pasti, langkah yang memang dia inginkan, langkah serius, langkah serius untuk ke jenjang yang berikutnya. Seperti itu aku lihatnya ya. Dan kenapa sih orang ini ingin melanjutkan hubungan dengan kamu ya? Karena aku lihat di sini dia ingin mencoba untuk yang terakhir kalinya ya. Dia kayak ya kan, dia sempat ragu tuh ya, dan ketika dia datang tuh dia mencoba untuk yakin ini bisa terjalin hubungannya jadi serius. Dia yakin kan, ada keyakinan, makanya dia aku bilang tadi ini dia mencoba untuk yang terakhir kalinya. Mungkin lebih tepatnya kayak seperti akan yang terakhir gitu. Jadi dia memperjuangkan gitu ya, dia memperjuangkan seolah-olah ini yang terakhir gitu loh. Nah, tapi karena keyakinan di hatinya, dia ngomong yang terakhir itu bukan berarti kayak pasrah, itu bukan, tapi dia mencoba, inilah yang terakhir bagiku, maksudnya kamu itu untuk yang terakhir, jadi tidak ada yang lain. Nah seperti itu ya, dia mencoba seperti itu. Dan aku lihat kalau Wheel of Fortune ini memang ada campur tangan semesta yang menginginkan hubungan atau cinta yang pantas untuk didapatkan ya. Jadi kamu memang hubungan kamu dengan dia memang ini ada campur tangan semesta ya, untuk mendapatkan pasangan yang tepat gitu. Dan aku lihat juga memang orang ini tuh, atau mungkin kamu ya, entah ini kamu atau dia, orangnya memang introvert ya. Jadi bukan berarti orang introvert itu tidak ada yang suka, no, tidak. Orang introvert itu justru banyak yang suka, cuman mungkin karena dia pemalu, mungkin karena dia canggung pada orang-orang ya, makanya seolah-olah dia kayak gak punya pasangan dan tidak mau berbaur dengan orang banyak. Nah ini ketika didatangkan Wheel of Fortune, berarti memang Tuhan yang bekerja untuk dia. Ini loh aku kasih nih, dia memang tepat untukmu, mau enggak gitu ya. Kalau mau diperjuangkan, seperti itu ya. Jadi mungkin ini kamu ataupun dia orangnya introvert, jadi tidak terlalu mengenal banyak orang untuk ngejalin hubungan dengan si A, si B, si C kayak gitu. Nih aku kasih orang yang menurut semesta ini yang terbaik gitu, ini dikasih gitu. Karena ya itu tadi, kamu mungkin entah kamu ataupun dia orangnya introvert, seperti itu ya. Dan ini kan kartu keberuntungan ya, ini juga merupakan kartu takdir. Jadi bisa jadi ini adalah ini menandakan bahwa dialah belahan jiwamu gitu ya. Jadi atau mungkin dia meyakini bahwa kamulah belahan jiwanya. Jadi kalau kamu mau
untuk menjalin hubungan dengan dia, ya ndak apa-apa, silahkan gitu. Karena ini memang udah ada campur tangan semesta untuk mempertemukan kamu kembali dengan dia, untuk terjalin lagi hubungan dengan dia gitu. Jadi ya dijalanin aja, dicoba aja dulu gitu ya. Dan kalau di Emperor ya, aku lihat memang orang ini tuh mungkin lebih tua dari kamu ya, usianya mungkin lebih tua, atau mungkin pemikirannya yang lebih dewasa atau lebih tua dari kamu. Nah, orang ini memang dia orang yang disiplin, dia orang yang pekerja keras ya, orang yang pekerja keras. Dan aku lihat juga dia itu menggambarkan tentang ketahanan dan kekuatan ya. Jadi kalau tentang percintaan sebenarnya sih orang ini tuh cuman mau kisah percintaannya itu pasti-pasti aja gitu ya. Jadi sesuai dengan logika. Emang orang ini tuh kalau berpikir semuanya itu harus sesuai dengan logika, sesuai dengan rasional dia gitu. Jadi kalau misalkan penuh drama atau banyak tipu muslihat, ene ono, itu nggak masuk di nalar dia, dan dia nggak mau menjalin hubungan dengan yang seperti itu. Jadi dia maunya yang mantap, yang pasti aja. Nah seperti itu ya. Dan aku lihat memang orang ini tuh lebih mementingkan pekerjaan ya dibanding percintaan. Tapi bukan berarti dia tidak mau menjalin suatu hubungan atau percintaan, bukan. Tapi kayak dia itu lebih memprioritaskan pekerjaan gitu ya. Tapi bukan berarti dia menyepelekan percintaan, tidak. Hanya saja itu kayak percintaan itu kayak di nomor 2 kan, seperti itu. Dia lebih mengutamakan pekerjaan seperti itu. Dan aku lihat juga dia ini pengen menjalin hubungan itu yang rasional dan tidak penuh dengan banyak emosi ya. Jadi kalau misalkan banyak sekali pertentangan dari kamu, atau kamu itu suka ngajak ribut dia, dia nggak bisa ya, dia nggak bisa. Dan gini, orang ini kan orang yang fokusnya lebih utama ke pekerjaan ya. Jadi kalau misalkan kamu ajak ribut atau hubungan ini penuh dengan emosi gitu ya, bisa meledak itu kepala dia gitu ya. Jadi dia tidak suka menjalin hubungan yang penuh dengan emosi atau penuh dengan perdebatan. Jadi memang dia menginginkan pasangan itu yang bisa menyeimbangkan emosi. Jadi hubungan itu harus emosinya itu stabil ya, dan sama-sama harus berkepala dingin agar ya damai-damai aja deh, nggak usah ada drama atau pertengkaran yang sampai memojokkan, sampai menuduh. Nah seperti itu, dia nggak suka seperti itu. Dia maunya yang rasional aja. Dan kalau memang kamu mau ya ayo, kalau enggak ya nggak usah gitu, nggak usah pakai ragu-ragu kayak iya kayak enggak gitu. Dia paling nggak suka seperti itu ya. Jadi dia orangnya memang yang mantap, yang pasti aja. Terus juga aku lihat di sini memang akhirnya karena sikap dia seperti ini ya, terkadang kamu pun ngejalanin hubungan sama dia tuh melelahkan, yang capek, padahal tuh kayak kamu nggak ngapa-ngapain loh gitu ya, ngejalin hubungan sama dia tuh ya biasa aja gitu, tapi kamu selalu merasa badan kamu tuh capek ngejalin hubungan sama dia. Pikiran, emosional kamu terus harus memahami dia terus, dengan yang dia hanya fokusnya sama kerja gitu ya. Akhirnya kami tuh ngerasa lelah dengan hubungan ini. Oke. Jadi sebaiknya bukan dengan emosi ya. Kalau misalkan kamu emosian, di sini dia bisa lari. Jadi sebaiknya cobalah untuk berkepala dingin ya, kalian berdua. Cobalah untuk relax, sama-sama relax gitu ya. Kalau misalkan dia lagi sibuk sama pekerjaan, ya udah kamu berpikir positif aja gitu. Karena dia pun di sini aku lihat kan dia nggak mau lagi berpikiran negatif ya. Kamu percaya aja sama dia gitu. Kalau memang ini di Emperor yang keluar, memang dia ini gila kerja gitu ya, anggaplah dia memang gila kerja. Jadi kamu pikir aja positif, dia ini memang gila kerja, ya udah deh gitu ya. Biar kamu nggak terlalu stres, biar kamu nggak terlalu tegang dengan hubungan ini, biar kamu tuh nggak berpikiran negatif
gitu ya. Mau dia ngapain di sana, udah pikir aja yang baik-baik gitu, agar kamu tetap sehat ya hidupnya. Karena aku lihat memang kalau di Emperor ini ngejalin hubungan sama orang ini melelahkan banget. Akan sulit gitu ya mendapatkan perhatian, ataupun misalkan dia ngasih kamu kabar, itu kayaknya sulit banget ngedapetin itu dari dia gitu ya. Tiba-tiba misalkan dia telepon, dia chat, itu kayaknya udah kayak keberkahan banget gitu ya. Nah, tapi itu memang sulit untuk kamu dapatkan dari dia ya, karena ya abis aku bilang tadi, dia ini orangnya gila kerja gitu ya. Jadi harus kamulah yang waras gitu ya, harus kamu yang waras, jangan kamu ikutan stres juga. Akhirnya kamu merasa sesak ya, dan di hubungan ini akhirnya kamu kebawa emosi gitu. Jadi cobalah melepaskan sedikit rasa ketegangan ya di hubungan ini, atau di pikiranmu tentang dia. Berpikir saja yang positif gitu ya. Dan aku lihat juga orang ini juga secara emosional ya, sebenarnya itu stabil ya, stabil. Dia tuh juga nggak suka marah-marah sebenarnya ya. Orang itu bisa mengontrol emosinya, walaupun kamu misalkan marah gitu sama dia tuh nggak kepancing gitu loh ya. Ya mungkin dia juga di dalam hati mungkin marah, tapi dia nggak sampai menjudge kamu, sampai apa ya, bentak-bentak kamu kayak gitu, enggak sih ya. Aku lihatnya seperti itu. Sebenarnya dia pengontrol emosi. Dan aku lihat juga orang ini tuh kalau memang dia suka ya dengan kamu, dia akan mengucapkan perasaan dia terhadap kamu gitu ya. Dia akan mengutarakan perasaan dia, bahwa dia suka sama kamu, bahwa dia cinta sama kamu, bahwa dia ingin memulai hubungan dengan kamu gitu. Orangnya ya karena dewasa ya, jadi dia tahu pasti apa yang dia inginkan dan apa yang tidak dia inginkan gitu. Jadi sabar aja gitu ya. Kayak kita sih waktu kita kecil ngelihat orang tua kita gitu ya, ketika orang dewasa kenapa sih mereka pagi kerja, terus kamu ditinggal di rumah, kamu ditinggal sekolah gitu. Kenapa mereka tidak seperti orang tua yang misalnya ibu rumah tangga yang selalu nganterin kamu ke sekolah gitu ya, sedangkan misal kedua orang tuamu itu pekerja gitu ya. Jadi kenapa enggak? Nah itu ya, dia ini seperti itu, orang yang gila kerja gitu ya. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan yang lain gitu, dengan orang-orang yang memang tidak yang bisa santai dengan kehidupannya gitu. Nggak ada pekerjaan yang ya pokoknya sifat dia tuh beda lah ya. Orang ini memang gila kerja, udah anggap aja seperti itu. Aku ribet ngomonginnya ya. Jadi karena orang dewasa gitu ya, memang kalau orang dewasa itu lebih sibuk dengan kerjaan kan biasanya. Makanya aku andaikan seperti kamu waktu kecil dan melihat orang tuamu yang sibuk dengan pekerjaannya, seperti itulah orang ini ya. Oke. Dan tapi orang ini memang agak sulit ya. Dia memang kalau udah yakin dengan perasaannya dia suka sama kamu, dia akan mengutarakannya. Tapi dia ini memang nggak bisa terbuka dengan perasaannya seutuhnya gitu. Maksudnya gini, oke, dia suka, berarti dia mantap nih, makanya dia datang lagi ke kamu. Terus misalnya kamu tanya, kenapa kamu datang lagi ke aku, kan kamu kemarin bilang kita udah putus bla 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 ya. Karena masih ada benih-benih cinta misalnya, seperti itu ya. Dia jadi kayak mau ngomong tapi enggak blak gitu, aku cinta kamu bla bla bla, enggak kayak gitu. Jadi kayak memberi kode, tapi ini bukan kode, ini kejujuran dari dia gitu ya. Jadi dia nggak bisa terbuka, kenapa kamu datang lagi, kan kamu bilang kita udah putus, karena aku masih cinta kamu bla 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 bla. Enggak, dia nggak mungkin berkata seperti itu gitu ya. Jadi kayak mau ngomong tapi takut, nah kayak gitulah ya. Intinya dia nggak bisa terbuka dengan perasaan dia sejujurnya gitu ya. Tapi kalau dia sudah datang, berarti itu menandakan ada keyakinan dari dia, ada keinginan dan kemantapan dari hati dia bahwa kamulah orang yang menurut dia tepat gitu, orang yang dia inginkan
ya, karena di sini orangnya dia rasional, dia nggak pakai main drama-dramaan, dia nggak suka itu ya. Jadi kalau misalnya A ya A, seperti itu orangnya ya. Karena orangnya itu kayak, mungkin kamu menganggap dia kayak bertele-tele gitu ya, kayak mencela-mencele, kayak ya kayak orang apa sih yang nggak bisa to the point, nah kayak gitu ya. Mungkin karena kamu menganggap dia nih orangnya, mungkin misal dia laki, misal dia laki, di tarot tidak mengenal gender ya, mau laki atau perempuan, kalian situasikan aja dengan situasi kalian. Jadi misalkan dia laki, terus kalau laki-laki itu kan punya perspektif, kita ya sebagai wanita itu punya perspektif kalau laki itu harus gentleman, harus to the point, harus macho, bla 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 ya, sesuai dengan stereotip di dunia luar gitu ya. Nah sedangkan dia ini kayak itu tadi, tidak bisa terbuka. Jadi kamu menganggap kayak, ih kamu itu cowok tapi kok mencela sih, nggak to the point, nggak gentleman kayak gitu. Akhirnya menimbulkan banyak kesalahpahaman di antara kalian ya. Bukan dia tidak berani, tapi memang sifatnya tidak bisa terbuka soal perasaan gitu ya. Atau mungkin orang ini tuh tidak suka banyak bicara ya. Aku bilang tadi di sini mungkin dia inilah introvert gitu ya. Mungkin dia ini introvert sehingga dia tidak bisa mengutarakan ke banyak orang, maksudnya tuh ke orang gitu ya, nggak bisa mengutarakan gimana sih cara kalimat yang tepat untuk dia mengutarakannya gitu. Memang orang itu sulit untuk terbuka seperti itu ya. Ya you know lah, kalau kalian punya teman seorang introvert lah ya, pasti kalian paham ya. Nah seperti itulah intinya. Oke, Queen of Pentacles nih, tegak bagus loh kartunya ini. Dan aku lihat memang orang ini nih memang orang yang santai gitu ya. Dia nggak suka yang gegabah, ribet, atau gerasak gerusuk gitu ya, atau satset. Orangnya nggak gitu. Orangnya memang kelihatannya santai, orang yang apa ya, kelihatannya tuh kayak nggak ada pergerakan gitu ya. Tapi sebenarnya memang itu sifat dia. Orangnya nggak bisa yang satset atau gerapak. Gerapak tuh apa ya, yang riweh gitu. Dia nggak suka yang itulah, pokoknya satset kayak gitulah ya. Orangnya memang orang yang santai. Terus itu juga orang ini aku lihat memang orang yang punya sikap ramah, sabar ya. Bahkan dengan diri sendiri pun dia itu sekarang itu sedang mencoba untuk menemukan kepekaan di dalam diri dia gitu ya. Jadi sebenarnya gini, dia itu pengen lebih memahami gitu ya tentang perasaan dia, terus koneksi antara kamu dan dia. Gimana sih kalau misalkan kalian gak ada komunikasi itu? Jangan kamu kira dia nggak kepikiran, jangan kamu kira dia nggak rindu, jangan kamu kira dia nggak peduli. Aku lihat di sini ya, orang ini tuh justru malah kayak overthinking ya. Dia tuh sampai kamu ini lagi ngapain ya, kok hari ini kamu nggak chat aku, kamu nggak telepon aku gitu ya. Mungkin kamu orangnya aktif ya daripada dia di hubungan ini. Jadi makanya dia di sini kan aku bilang tadi dia introvert ya, dia tidak bisa mengutarakan dengan kata-kata untuk gimana caranya ngomong sama kamu. Makanya dia di sini sampai kayak mana nih, dan akhirnya dia lebih memilih untuk bersabar menunggu kamu untuk menghubungi dia seperti itu ya. Dan menunggu kamu, mungkin kamu lagi sibuk, jadi dia nggak mau juga ganggu kamu gitu ya. Jadi ya nunggu kamu aja gitu, nunggu inisiatif dari kamu aja. Dan aku bilang tadi dia itu lebih sabar terhadap kepekaan di dalam diri dia ya. Jadi gini, ketika nggak ada komunikasi, dia ya udah kan ini aku nunggu kamu, sambil aku menunggu kamu berkabar dengan aku, kata dia, aku pengen deh ngerasain kamu itu lagi ngapain sih. Jadi sebenarnya koneksi antara batin dia sama kamu itu kuat gitu ya. Jadi kayak dia tuh bisa ngerasain, kayaknya kamu ini nggak macem-macem sih gitu ya. Kamu ini kayaknya emang lagi sibuk kerja sih kayak gitu ya. Jadi kayak insting dia itu nggak kuat terhadap kamu gitu. Dan mungkin juga
Bisa jadi juga orang ini tuh kalau nggak ada komunikasi dengan kamu itu dia sering mungkin stalking story kamu gitu ya, media sosial kamu seperti itu. Jadi dia nggak mau tiba-tiba telepon kamu terus kamu di mana kok nggak ngasih kabar gitu, enggak, dia nggak kayak gitu gitu ya. Jadi dia lebih sabar aja orangnya ya, sabar dengan diri dia, jangan gegabah. Kalau kamu nggak ada kabar, kalau kamu nggak kasih kabar, kalau kamu nggak ada komunikasi dengan dia akan sabar. Tapi dengan kesabarannya itu ya ada tindakan gitu ya, tindakannya memang di belakang kamu gitu tanpa kamu tahu. Mungkin dia scroll story kamu atau lihat media sosial kamu kayak gitu ya. Dan aku lihat juga orang ini tuh sebenarnya tahu ya, bahwa hubungan ini tuh bisa kok terjalin dengan sukses ya, bisa lah kalian itu apa sih namanya tuh ya, bisa terjalinlah hubungan ini jadi sukses gitu ya. Asalkan aku lihat di sini dia ini memang berbaur. Maksudnya berbaur itu berpartisipasi di dalam hubungan ini juga. Jadi dia ada usaha ya, dia ada usaha dan menerima dan menghargai sesuai dengan keinginan hati dia, sesuai dengan apa mau tubuh dia gitu ya. Jadi misalkan gini, kamu tuh misalnya orangnya bebas ya, orangnya nggak suka dikekang, orangnya nggak, nah dia akan ikuti apa maumu ya. Jadi dia kan orangnya sabar gitu ya, orangnya sabar, jadi dia tidak mau mengontrol kamu. Ya udah, kalau kamu memang mau bebas ya silakan, tapi tetap dalam ranah pantauan dia ya, kayak gitu tadi, misalnya lewat insting, misalkan lewat media sosial seperti itu ya. Dan itu sebenarnya bentuk usaha dia loh ya, itu bentuk usaha dia, walaupun di sini kamu tidak melihat. Makanya tadi aku bilang orang ini tuh kayak nggak ada pergerakan, tapi sebenarnya di belakang kamu, wah, pergerakan dia itu kayak set gitu tanpa harus kamu tahu ya. Karena ini Queen of Pentacles ya, jadi aku lihat memang orang ini tuh sebenarnya banyak berjuang sih di hubungan ini. Memang kamu kelihatannya nggak ngelihat bahwa dia nggak berjuang ya, kayak orang ini enggak kok, orang ini kayaknya nggak berjuang apa-apa di hubungan ini, kayaknya cuman aku doang yang bersusah payah untuk mempertahankan hubungan ini. Enggak, memang orang ini tuh tidak bisa menunjukkan perasaan dia seutuhnya sama kamu ya. Dia tuh memang nggak bisa menunjukkan perasaan dia secara terbuka, gamblang gitu, nggak bisa gitu ya. Entah dia ini memang introvert atau memang dia seorang pria gitu kan ya. Jadi kan kalau pria itu kan nggak suka banyak omong ya, kecuali kalau pria yang melambai ya itu I don't know ya. Tapi kalau aku lihat dia ini ya manly, gitu loh ya. Jadi memang yang nggak banyak omong tapi banyak tindakan, walaupun kamu melihat bahwa dia kayak nggak ada tindakan, tapi sebenarnya inilah bentuk tindakan dia gitu ya, memantau kamu gitu, bahkan tanpa lelah loh ya. Jadi kalau misalkan benar-benar hari ini sama sekali nih nggak ada kabar dari kamu, ya dia akan cari pergerakan, cari gimana caranya bisa tahu kabar kamu hari ini tuh ngapain, kayak gitu ya. Terus aku lihat juga dia ini sebenarnya pengen memanjakan kamu ya, bahkan kalau misalkan dia harus boros, menjadi orang yang boros, it's okay. Untuk sesekali memberikan kamu kebahagiaan dengan keborosan juga akan dia kasih gitu ya, asal sesekali gitu, nggak setiap hari gitu ya, sesekali okay, dia akan berikan itu gitu ya. Aku lihat juga memang orang ini tuh sebenarnya orang yang sangat penuh dengan perhatian dan orangnya juga percaya diri gitu ya. Kalau misalkan dia seorang wanita, orang
bisa menjadi seorang ibu yang luar biasa. Dia ini orang yang ramah ya, bisa menjadi seorang ibu rumah tangga yang cakap ya, yang sigap, terus yang satset sebenarnya. Tapi memang mungkin orang ini juga nggak banyak omong kalau dia perempuan kayak gitu, tapi yang sukanya yang set gitu loh. Dia misal ibu rumah tangga nih, dia ngeliat rumah berantakan, dia tuh kayak aduh yaudah, dia pendem aja tuh kata-kata kasar, dan yaudah dia ambil sapu, dia ambil kain ya, udah langsung set dia kerjain gitu. Walaupun tuh di rumah ada pasangan, ada anak kayak gitu, udah dia masa bodoh, yang penting kerjaan selesai, udah nggak mengotori matanya, nggak ngebuat capek pikirannya harus bentak-bentak nyuruh beresin ini beresin itu, dia nggak suka. Jadi ya udah ambil sapu langsung set kayak gitu ya. Kalau dia laki-laki ya itu tadi ya, orangnya memang ya manly kayak gitu, dia nggak suka susumbar. Oke. Dan aku lihat di sini memang kalau dia udah datang ke kamu, memang cuman kamulah orang yang dia pilih gitu ya. Memang hati dia itu udah ditetapkannya ke kamu gitu. Ya kamulah orang yang dia mau nih. Knight of Cups tuh konfirmasi lagi dengan Knight of Cups. Jadi memang hayalan di future dia, apa sih namanya, dream of the future dia itu ya kamu gitu ya. Jadi udahlah, nggak usah negative thinking sama dia, jangan netting sama dia, percaya aja ya. Dan mungkin juga orang ini tuh orang yang memang nggak bisa multitasking ya, bisa jadi dia tuh cuman bisanya kalau memang dia itu mengutamakan pekerjaan, ya udah dia cuman bisanya otak dia itu coba fokus dulu dengan pekerjaan, ya udah dengan fokus pekerjaan aja dulu. Nanti kalau udah pekerjaannya selesai, baru nanti ketika dia pulang, ketika dia udah santai leha-leha gitu ya di kursi, di kamar, di kasur gitu ya, nah dia baru satset cari kamu kayak gitu ya. Memang orang ini mungkin juga nggak bisa multitasking, nggak bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari satu kayak gitu ya. Jadi sabar aja. Ya kalau misalnya bertemu dengan orang yang manly itu emang sulit ya. Orang yang energinya maskulin itu ya emang sulit. Sabar, harus banyak sabar ya. Tapi aku lihat di sini memang orang ini tuh ya udah mantep lah dengan kamu, ingin bersatu dengan kamu, dan apa ya, orang ini memang udah bekerja keras untuk mencapai mencapai apa yang dia inginkan gitu ya, karena dia pantas ya, dia sudah berjuang keras, baik itu dari karir, baik itu dari percintaannya bersama kamu, aku lihat di sini. Dan apa yang dia usahakan itu sebenarnya cukup kuat loh, apalagi tentang komitmen ini, dia memang pengen ini tuh jadi gitu ya, hubungan penyatuan bersama kami itu jadi gitu, jadi nggak main-main gitu ya. Oke, aku lihat juga orang ini memang percaya diri ya, dan kompeten sebenarnya untuk menjadi seorang pasangan ya. Nah, bisa jadi kenapa aku bilang kompeten di sini? Karena kalau misalkan dia seorang maskulin atau pria lah ya, seorang pria, mungkin fokus dia sekarang itu pada pekerjaan ya, karena dia pengen menjadi seorang ayah yang kompeten, menjadi seorang kepala rumah tangga yang kompeten. Makanya dia fokus sama pekerjaan agar secara perekonomian dan finansial kalian nanti ke depannya itu stabil. Dia tidak mau membawa kamu dalam kesulitan perekonomian kayak gitu ya. Jadi ya udah sabar aja ya. Oh, panjang sekali nih. Kemudian ada Knight of Cups. Oke. Jadi orang ini itu ya udah yakin deh udah sama kamu, karena di sini aku lihat dia memang sangat tertarik sama kamu ya. Dia sayang sama kamu, dia terpesona sama kamu ya. Nggak tahu deh di mana dia terpesonanya di kamu, pokoknya ya kamu itu udah meluluhkan ya, udah melting lah dia sama kamu gitu ya. Dia udah meluluhkan kamu,
dia udah luluh sama kamu kayak gitu ya, udah kayak dijampe dia sama kamu pokoknya ya. Karena aku lihat di sini ya, dia ini ingin membuat hubungan ini ke step yang lebih serius dari hubungan kalian. Jadi kalau misalkan kemarin kalian baru PDKT ya mungkin dia mau pacaran sama kamu, atau bahkan mau ngelamar kamu, atau bahkan langsung mau nikahin kamu kayak gitu. Cuman kan itu butuh persiapan, makanya orang ini gila kerja, aku bilang gitu ya. Tapi Knight of Cups berarti ada niatan dari dia. Nah mungkin ini dreamer dia, dream dia ya, dream of the future dia ya, karena di sini dia ingin menikahi kamu kayak gitu ya. Aku lihat di sini dia udah deh tertarik banget sama kamu, cinta banget sama kamu, sayang banget sama kamu ya. Memang hubungan ini tuh akan dia buat lebih kuat ya, cuman karena hubungan ini ingin dia jadikan lebih kuat, emang agak sensitif sih ya, jadinya agak lebih sensitif. Entah ini sensitif dari kedewasaan lebih sensitif, atau mungkin dari perasaan lebih sensitif. Maksudnya dari perasaan lebih sensitif tuh gini, ada ketakutan, misalkan kalau nggak ada kabar nih sehari aja dari kamu, dia mulai kamu ngapain nih hari ini nih, jangan-jangan kamu bertemu dengan, misal dia laki ya, kamu perempuan, jangan-jangan kamu bertemu dengan pria lain nih. Nah seperti itu ya. Jadi ketika ada keinginan lebih kuat menjalin perasaan atau terjalinnya hubungan ini, memang akan ada suatu kesensitifan di dalam hubungan ini, baik itu tentang sensitif tentang masalah kedewasaan atau tentang perasaan gitu ya. Dan ya ini berita baik ya untuk romansa kamu ya, karena aku lihat juga di sini dia sedang mengusahakannya ya, jadi walaupun kamu lihat dia kayak nggak ada pergerakan, sebenarnya dia diam-diam banyak sekali pergerakan yang ingin dia siapkan gitu ya, dan dia sedang mengusahakan itu semua untuk bisa terjadi gitu ya. Apa keinginan dia nih, kayak ini kan dream of the future dia, misalnya menjadikan kamu pasangan sahnya. Nah itu kan perlu modal, itu perlu perlu meyakinkan. Nah cara untuk meyakinkan, misalkan perlu meyakinkan keluargamu. Nah untuk meyakinkan keluargamu itu kan gak hanya cuma sekedar omongan ya, harus ada buktinya. Entah dia udah punya pekerjaan yang stabil, atau ya dia menunjukkan bahwa hidup dia itu bukan berandalan, semacam itulah ya. Nah seperti dia butuh kesiapan. Nah saat ini tuh dia sedang mempersiapkannya, karena aku lihat di sini memang orang ini sedang berusaha keras untuk menunjukkan betapa mereka mencintai kamu ya. Walaupun ya kamu lihat enggak kok, kayaknya enggak ada pergerakan dari dia, aku aja nggak tahu dia saat ini tuh ngapain ya gitu ya. Enggak, dia memang orangnya manly gitu ya, dia nggak suka banyak omong, tapi dia sukanya yang set kerja dan gimana caranya menghasilkan gitu ya. Jadi ya sabar aja, nih ada justice ya, jadi tenang aja ya. Apapun yang pernah dia lakukan terhadap kamu dulu, itu dia sudah mendapatkan pelajarannya ya. Jadi ini justice itu berarti ada tabur tuai ya, tabur tuai. Jadi kalau misalkan dia dulu pernah menyakiti kamu nih, kan tadi Seven of Swords kartu pertamanya ya, berarti ada masalah besar di antara kalian. Itu dia udah mendapatkan tabur tuainya. Jadi kalau misalkan dia dulu sering marah-marah sama kamu ya, dia udah mendapatkan balasannya kayak gitu. Akhirnya sekarang kan makanya dia berubah ya, makanya dia udah berubah ya, udah lebih sabar nih di sini ya, udah lebih sabar, lebih dewasa, lebih bijaksana, karena dia sudah mendapatkan justice di sini ya. Jadi kamu udah tenang aja. Kalau dia sekarang datang lagi nih, pesannya udah di sini, be in the present and dream of the future. When we dream, everything is possible, kata dia ya. Jadi dia memang tenang aja, dia udah menghayalkan ya, cuman memang kamu kok yang dia inginkan kayak gitu ya. Jadi kalau justice ini keluarnya di kartu terakhir, ini juga berarti kayak kartu apa ya, potensial
ya, kartu potensi ke depannya. Dia ingin punya tabur tua yang baik juga. Jadi kalau dia mengusahakan hubungan ini, dia mengusahakan dengan kerja keras dari karir, keuangan ataupun percintaan, dia juga punya keyakinan bahwa itu akan mendapatkan hasil yang bagus. Karena di sini juga ada justice. Justice ini artinya tabur tuai, ya. Bisa juga tentang pengesahan, ya, kelegalan. Nah, bisa jadi potensial kalian adalah pelegalan dalam hubungan. Ya, hubungannya apa? Nih, dia pengen ada pernikahan dengan kamu. Pengen adanya kelegalan dalam hubungan. Ya, nih kelegalan dalam hubungan. Jadi sabar aja. Kalau memang kamu masih mau sama dia, tunggu aja gitu ya. Tapi kalau kamu udah nggak sabar nunggu dia, ya udah, keputusan aku kasih ke kamu. Aku tidak memaksakan kamu harus menunggu dia atau tidak, ya. Tapi di sini ini udah kartu takdir. Dia adalah belahan jiwamu, ya. Untuk terjadi atau tidaknya itu keputusan ada di kamu, ya. Tapi aku udah bilang Wheel of Fortune adalah kartu takdir. Dia memang udah ditakdirkan. Memang ini sudah ada campur tangan dari semesta untuk kalian bertemu lagi, untuk kalian dipersatukan kembali, ya. Karena dia adalah belahan jiwamu. Untuk keputusan kamu masih menunggu dia atau tidak, itu keputusannya aku serahkan kepada kamu, ya. Oke, aku rasa cukup karena ini sudah 40 menit. Sorry ya. Kalau mungkin aku terlalu panjang ngocehnya. Oke, aku rasa cukup deh ya. Untuk zodiaknya di sini Aquarius, Libra dan Gemini, Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Untuk zodiak yang paling kuat di sini ada Libra dan Aries. Tidak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ya ceritanya sama dengan keadaan si dia ataupun keadaan kamu. Dan pembacaan ini bisa terbolak-balik, bisa ternyata ceritamu, ya. Jadi sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Kalau misalkan ini tidak sesuai dengan kondisimu ataupun kondisi dia, ya udah, nggak usah dipusingin, ya. Berarti ini memang bukan energi kalian. Maka dari itu berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.